Breaking news, breaking news, breaking news dari Moritz Palm Villa di Ungasan, Bali. Villa yang sangat luar biasa, guys. View-nya itu adalah laut. Jadi ini ada bisa sampai 6 sampai 8 orang di villa ini, guys. Ini villanya keren banget. Dan lihat tuh view-nya. Nice view. Nah, guys, jadi saya ingin menanggapi dan juga bertanya, berkomentar. Jadi saya baru dikasih lihat link video Pak Rasman yang berbicara soal keanggotaannya di organisasi baru. Kemarin setelah KI Ibu Mia Lubis memecat dengan tidak hormat Pak Rasman, gitu ya. Dia Rasman saja deh ya, karena dia nyebut saya juga Uya. Dia katanya berpindah ke KI Pak Cucu. Dia sudah menunjukkan kartu anggotanya, walaupun ternyata kita tanya ke pihak KI Pak Cucu, ternyata katanya itu belum diverifikasi, jadi belum resmi, sama sekali belum terdaftar, baru ngedaftar, ya kan? Dan sekarang setelah KI Pak Cucu membentuk tim memverifikasi keabsahan dari syarat-syaratnya Rasman, ya, tiba-tiba dia tadi malam membuat video, ya, tadi malam tuh hari Senin ya, tanggal 18 Juli, yang mengatakan bahwa, nih lihat videonya nih. Breaking news, breaking news, breaking news. Pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.50 WIB, waktu Indonesia bagian Barat, saya, Dr. Ran, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada abang saya, yang saya sahabat saya, Mas Dr. Haji Cucu Sanjaya Hernanto, SH, MH, CLA, CIL, dan CRA. Selaku Presiden Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, dalam kurung original atau ori tutup. Ini dalam perspektif saya ya. Nah, setelah saya membaca, perspektif saya begitu, pandangan hukum saya ya. Saya tidak memaksakan, itu pandangan hukum saya, sah-sah saja dong. Sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah menerima dengan baik kedatangan saya pada tanggal 14 Juli 2022 di kantor DPP KAI ORI di Gedung Sampurna di Bilangan, Jakarta. Dan pada saat yang bersamaan, saya telah membuat surat permohonan menjadi anggota. Dan alhamdulillah, setelah diverifikasi dokumen saya pada saat itu secara singkat, maka saya dinyatakan masuk dan masuk menjadi e-lawyer dan terbit satu kartu. Yang secara fisik memang belum diserahkan kepada saya, tapi untuk online-nya itu sudah diberikan kepada saya. Tapi saya menyampaikan lewat kesempatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memang sudah merasa nyaman di dalam, tapi saya melihat masih ada statement-statement di luar, perdebatan-perdebatan, yang menurut saya membuat Pak Cucu kurang nyaman, membuat Sekum kurang nyaman. Tentu saya juga menjadi kurang nyaman. Dan saya tidak mau membebani Pak Cucu dengan pikiran yang terlalu berat. Begitu juga dengan Pak Ibrahim. Karena saya percaya saya tidak bersalah. Maka sebenarnya ada beberapa organisasi advokat yang telah meminta saya atau meminang saya untuk menjadi anggota. Bahkan ada yang akan memberi posisi strategis yang saya serahkan kepada organisasi dimaksud. Tentulah organisasi advokat dimaksud harus berizin, ada SK dari Kumham, terutama Dirjen AHU. Dan itu saya harus detail pelajari dan saya lihat. Dan memang ternyata sah secara hukum. Karena itu saya, Razman Arif Nasution, setelah mempelajari, mendalami beberapa dokumen yang masuk dan meminta saya menjadi anggota, insya Allah akan diberi posisi, tapi saya serahkan kepada
pimpinan induk dari organisasinya. Maka dengan berat hati saya telah memilih untuk berlabuh di organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia atau Indonesia Advocates Association yang disebut dengan Peradi Bersatu. Saya alhamdulillah sudah menerima KTA dan sudah saya copy. Ini hari aja udah salah. 18 Juli itu bukan hari Minggu, hari Senin. Nah, dia bilang katanya di video ini bahwa dia mempertimbangkan setelah Pak Cucu mungkin merasa tidak nyaman dengan masuknya dia, akhirnya dia banyak orang banyak organisasi advokat lain yang menawarkan dia, akhirnya menimbang-nimbang mendapatkan juga penawaran menjadi pengurus gitu dan lain sebagainya. Akhirnya dia mempertimbangkan untuk tidak jadi di KAI Pak Cucu. Gimana sih ceritanya? Dari dia tiba-tiba masuk ke KAI Pak Cucu, nunjukin kartu anggota, terus netizen pada menghujat KAI-nya Pak Cucu, terus Pak Cucu membentuk tim verifikasi, tiba-tiba dia nggak jadi, terus loncat lagi ke Peradi Bersatu. Yang gue juga baru tahu sih. Tapi ternyata sebelum Rasman mengeluarkan video ini, ya kan, Denny sudah terlebih dahulu memosting dan mempertanyakan soal ini di hari Minggu kemarin. Jadi sebetulnya kartu ini sudah ada dari kemarin. Sedangkan Rasman baru bilang bahwa dia telah mempertimbangkan setelah mengetahui Menkum ada izin AHU-nya dan lain sebagainya. Jadi saya bingung, abang tuh mau di organisasi mana sih? Saya bingung loh. Nah, terserah sih mau di organisasi mana, mau di Peradi Bersatu, Peradi ini, Peradi itu, KAI ini, KAI itu gitu kan. Cuman kalau gue orangnya harus punya prinsip. Kalau gue nih ya, kayaknya gue agak miris kalau ngelihat ada orang yang loncat dari satu organisasi ke organisasi lain, atau satu partai ke partai cepet banget. Hitungan hari udah loncat. Kalau gue kurang etis menurut gue. Jadi kayak nggak punya prinsip gitu. Itu kalau gue, ya. Kalau kan orang-orang lain punya pemahaman sendiri. Nah, tadi juga di video ini Rasman mengatakan bahwa kenapa saya tetap bisa beracara karena SK-nya ini kenapa dicabut gitu kan. Lah, kemarin udah diterangkan sama Kak Ibu Mia, setahu gue orang awam ya, bahwa kalau SK dicabut, kalau dia kemarin dipecat dengan tidak hormat, otomatis kemarin juga pencabutan semua keabsahan SK-nya dia di KAI Bumia. Lah, itu kan emang hak dari organisasi KAI-nya Bumia, karena kan yang kemarin menerbitkan SK itu ya adalah KAI Bumia. Kalau Bumia KAI itu memecat Rasman dan dia mencabut SK-nya, yaitu hak mereka. Dan setahu saya, pengacara itu tidak bisa beracara di ruang sidang apabila dia tidak bisa menunjukkan SK-nya atau kartu anggota advokatnya dan berita acara sumpahnya. Nah, dan saya juga menyarankan dan memberikan saran dan meminta kepada Mahkamah Agung bagaimana kalau mengeluarkan edaran-edaran ke PN dan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang meminta agar PN mengecek kartu anggota advokat atau SK dari seorang pengacara harus sama dengan berita di acara sumpahnya. Jadi ya kan, untuk mendapatkan berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi, setahu gue kan itu harus 2 tahun magang setelah lulus sarjana hukum, harus juga punya kartu advokat dari organisasi tertentu, pasti ada SK-nya. Dan intinya kalau misalnya dia masuk dari KAI, pasti di Pengadilan Tinggi itu ada nomornya, itu dari KAI. Jangan sampai, ya kan? Saya sih berharap supaya ini tertib aja ya, supaya dunia hukum di Indonesia tertib. Jangan sampai nanti acara sumpahnya misalnya dari organisasi mana, tapi kartu anggota dari mana. Jadi ini perlu dipertimbangkan nggak sih? Tapi nggak tahu nih, gue kan bukan orang hukum ya, gue cuman menyarankan saja supaya tertib, supaya nggak gampang advokat loncat pindah dari organisasi satu ke organisasi lain. Ini saran boleh ya. Tapi itu terserah itu kan, itu keputusan yang berwenang. Tapi gini lah bang, saya manggilnya apa bang, saudara apa
Bapak. Nama. Gini lah Man, kan manggil saya Uya juga. Iya, sama aja. Intinya adalah bukan urusan saya abang ada di organisasi mana. Cuman setahu saya untuk bisa beracara di pengadilan negeri sudah seharusnya kita punya bukti acara sumpah dari pengadilan tinggi, di mana yang mengeluarkan adalah sesuai dengan domisili kita tinggal, dan juga harus bisa menunjukkan kartu anggota advokat yang ada SK-nya pasti. Betul nggak? Dan sekarang marak banyak banget organisasi-organisasi advokat yang bermunculan. Itu sih sah-sah aja. Karena kan ini kita sekarang multibar. Gitu ya. Tapi bisa nggak sih ada aturan lagi dari FA kalau organisasi advokat yang baru berdiri itu ya minimal sudah berdiri 2 tahun baru bisa ya melantik anggotanya dan juga mengajukan anggotanya untuk dilantik di pengadilan tinggi. Kalau belum tahu 2 tahun kayaknya harusnya jangan. Masa enak banget kayaknya setiap orang bikin anggota organisasi langsung anggotanya dilantik di PT gitu. Betul. Harus 2 tahun minimal. Betul. Terus juga harus punya DPC, DPD gitu kan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kuat dulu pondasinya. Karena bukan apa-apa, karena organisasi advokat yang ada di Indonesia itu nanti kan juga mewakili dunia hukum yang ada di Indonesia. Lawyer-lawyernya ada di situ, advokat-advokatnya ada di situ. Betul. Supaya kualitasnya terjaga. Karena kenapa gue concern sama hal ini? Karena Nino, anak saya pengen juga jadi sarjana hukum. Dan pengen nanti kalau jadi pengacara yang memiliki etika, dedikasi, kredibel, dan berada di organisasi advokat yang juga ya kredibel juga. Betul. Dan intinya kalau sekarang sih organisasi advokat mana saja menurut saya sih harusnya bagus-bagus aja. Tapi baiknya juga setiap organisasi, bukan hanya organisasi advokat aja, organisasi apapun di Indonesia kalau emang itu sudah berhubungan dengan profesi, harusnya sih memiliki aturan-aturan yang juga harus diatur sama instansi-instansi yang berwenang. Itu aja. Oke, breaking news. Terima kasih. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue gak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.